Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di Royal Channel. Pada kesempatan video kali ini teman-teman, saya mungkin akan mengulang kembali ya teman-teman. Kemarin pada video yang sudah saya ulas atau yang saya bagikan pada beberapa waktu lalu, saya membuat video tentang merakit baterai untuk motor CB. Nah, kali ini saya punya ide kreatif dengan tema yang sama, merakit baterai atau sebagai pengganti aki untuk motor. Namun kali ini dengan cara yang berbeda. Seperti apa? Jangan kemana-mana, ikuti terus video ini sampai tuntas. Oke, jadi begini teman-teman. Setelah saya merakit baterai 12 volt kemarin itu, saya kemudian berpikir bahwa tidak semua orang ya punya spot welding ya. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang hanya punya solder, tidak mempunyai spot welding? Sebenarnya bisa saja baterai lithium ion itu di solder, tapi itu memerlukan effort ya. Jadi nyolder baterai lithium itu harus dengan menggunakan solder yang sangat panas, dan itu harus dilakukan dengan cara cepat. Dan itu saya yakin teman-teman juga tidak semuanya punya solder yang sangat panas itu ya. Rata-rata solder itu kan di 30-60 watt. Paling tidak solder yang sangat panas itu harus lebih dari itu ya. Soldernya itu harus cepat gitu. Dan selain itu ada juga teman-teman yang lain itu yang menggunakan flux, jadi kayak butuh effort yang lebih gitu ya untuk menyolder baterai lithium. Nah, kali ini saya coba merakit baterai pack yang sama kayak kemarin, cuman saya menggunakan ini teman-teman. Ini adalah bracket ya, bracket untuk atau holder untuk lithium ion yang 18650 itu. Saya pilih yang 33, 2 buah. Jadi nanti akan saya gabungkan seperti ini teman-teman. Kenapa saya berpikir demikian? Karena saya pikir ini nanti kan kalau menyoldernya kan lebih mudah ya, tidak menggunakan tidak perlu menggunakan solder yang spek yang luar biasa ya, atau menggunakan flux tertentu yang untuk menempelkan timahnya itu supaya mau nempel. Ini kan hanya solder biasa aja udah bisa kalau seperti ini teman-teman. Kemudian keuntungannya lagi jika kita menggunakan bracket ini atau holder ini, suatu saat ketika baterai itu sudah mulai drop dan sudah saatnya diganti, teman-teman tidak perlu merakit ulang, cukup hanya membongkarnya saja dengan mengganti baterai yang baru. Sudah selesai, hanya seperti itu saja. Jadi baterai yang lama dilepas, baterai yang baru dimasukkan, sudah jadi baterai pack lagi. Seperti itu teman-teman, idenya seperti itu. Jadi ini nanti akan jadi baterai pack yang sangat simple dan sangat praktis. Nah, apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan? Yang pertama tentu bracket ya, atau holdernya ini ada. Saya memilih 33 karena nanti rencananya tetap saya menggunakan 2 paralel 3 seri ya. Karena hanya 2 paralel, nanti diusahakan baterai yang akan ditempatkan di sini minimal 2500 mAh ya. Kalau bisa lebih lah, jangan kurang, nanti terlalu kecil. Karena hanya dua paralel, maka kalau bisa minimal di 2500 ya. 2500 kalau dikalikan 2 kan sekitar 5000 mAh atau 5 Ah. Kemudian yang kedua BMS ya tentunya ya, bracket,
kemudian kita juga butuh BMS. Ini adalah bahan utamanya, termasuk ini juga kawat tembaga yang isi satu. Ini saya beli 1 meter, ini cukup murah, ini di toko elektronik atau toko listrik juga ada. Alat-alatnya ini ada, tentu ada solder dan timahnya. Kemudian ini saya menggunakan tang kecil, terus ada double tip. Oke, langsung saja kita kerjakan ya teman-teman. Yang pertama, di belakang dari bracket ini kan ada tempatnya baterai ini ya, sambungannya baterai ini kita tekuk ke atas semua ya teman-teman. Kita naikkan semua ke atas seperti ini teman-teman. Oh, putus. Nanti kita sambung ya. Oke, setelah seperti ini kita tempelkan kedua bracket ini dengan menggunakan double tip ya teman-teman. Dengan menggunakan double tip kita tempelkan kedua bracket ini. Diusahakan nanti double tipnya agak tebal ya, supaya ada ada jarak antara kedua kutub ini. Oke, seperti ini teman-teman. Setelah seperti ini kemudian kita juga akan menempelkan sekalian ini BMS-nya ya teman-teman. Nah, BMS-nya mana yang 0 ini? 0 di sini. Kita tempel di sini ya teman-teman, BMS-nya.
Oke, jika sudah seperti ini, saatnya kita membuat sambungan seri maupun paralelnya yang kemudian kita hubungkan dengan BMS-nya ya teman-teman. Untuk membuat sambungan seri paralel ini, kita gunakan kawat tembaga ini ya teman-teman. Nah, saya akan persiapkan dulu. Kita mulai dari yang 0 volt dulu ya teman-teman. Jadi karena yang sebelah sini tadi ini putus teman-teman, jadi kabelnya ini saya sudah siapkan, dan ini yang sebelah sini ini saya tekuk ke dalam supaya nanti bisa disambung. Jadi ini agak masuk yang sebelah sini. Ini karena dua paralel ya, dua paralel, jadi ini dan ini akan kita hubungkan, kemudian kita sambung ke 0 volt ini teman-teman. Selanjutnya sisa dari kutub-kutub yang lain kita satukan, kita sambungkan ke 8,4 volt teman-teman. Di sini teman-teman ya. Ini sudah saya siapkan kabelnya. Jadi kita sambung seperti ini teman-teman, semua kutub kita satukan. Kemudian kita sambung ke 8,4 volt di BMS ini teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, saatnya kita solder ya teman-teman. Untuk pemilihan jenis kabelnya teman-teman, nggak harus pakai seperti yang saya gunakan ini ya, menggunakan kabel tembaga tunggal seperti ini, nggak harus seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa pakai serabut juga, hanya saja saya sarankan untuk pemasangan pada sambungan yang di BMS itu ada yang 0 volt dan 12 volt, usahakan menggunakan kabel yang lebih besar ya. Sementara yang untuk 4 dan 8 volt itu pakai kabel yang agak kecil juga nggak apa-apa. Ini karena apa ya, saya merangkainya ini supaya permanen dan tidak perlu memperbaiki lagi. Jadi saya pakai kabel tembaga tunggal ini aja supaya awet gitu ya, maksud saya seperti itu teman-teman ya. Ini sepertinya sudah tersambung, saatnya saya nyambung yang lainnya. Ini kita kunci dulu ya supaya tidak gerak-gerak. Nah, sekarang kita sambung semuanya ya teman-teman. Untuk nyambung yang sebelah sini, karena tadi ini kutubnya sambungannya itu ada yang putus ya teman-teman, jadi saya tekuk kabelnya ke dalam, dan ini saya beri banyak sekali timah agar timahnya bisa masuk ya, bisa nyambung ke dalam ya.
Sekarang kita sambung yang ada di BMS nya sini teman-teman, yang 0 volt dan yang ini yang 8,4 volt. Nah, oke, mantap. Ini sepertinya sudah tersambung semua. Cuman saya perlu ngecek yang ini ya teman-teman. Ini harus dicek apakah ini nyambung atau tidak ini. Untuk mengecek apakah ini nyambung atau tidak, saya akan menggunakan multimeter ya teman-teman. Ini pada mode continuity. Oke, kita cek apakah ini nyambung atau tidak. Oke, nyambung, bagus, mantap. Sekalian kita coba cek yang lainnya ya teman-teman. Oke, ini sudah nyambung, mantap. Oke, ini juga sudah nyambung. Oke, mantap sekali, ini sudah nyambung semua. Saatnya kita membuat sambungan yang sebelah sini teman-teman. Kita hubungkan sambungan ini dengan BMS. Saya siapkan kabelnya dulu ya teman-teman. Nah, ini sudah saya siapkan kabelnya. Seperti ini teman-teman, kita seperti tadi ya, kita sambung seperti ini, kita hubungkan semuanya dan kita sambung ke BMS ini teman-teman. Yang ini adalah 4,2 volt. Kita kunci dulu ya supaya nggak gerak-gerak. Kita solder salah satu saja supaya ini tidak gerak teman-teman. Baru nanti kita lakukan penyolderan yang lainnya.
Oke, mantap, ini sudah tersambung semua teman-teman, seperti ini. Sekarang saya akan sambungkan satunya ya. Ini saya sudah siapkan kabelnya juga. Kita hubungkan dua kutub baterai ini pada yang terakhir, yaitu 12,6 volt pada BMS. Langsung kita solder saja. Oke, mantap, ini sudah tersambung. Sekarang kita solder pada kutub-kutubnya. Oke, mantap sekali teman-teman, ini sudah tersambung semua ya. Tapi untuk memastikannya teman-teman, saya akan coba cek ya dengan menggunakan multimeter seperti tadi dengan mode continuity ya teman-teman. Oke, sudah tersambung teman-teman. Bagus. Saya cek yang lainnya juga. Oke, mantap, sudah tersambung. Yang ini sudah tersambung semua. Sekarang saatnya tinggal membuat sambungan in outputnya ya teman-teman. Saya akan persiapkan dulu. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan membuat sambungan outputnya ya, saya ingin sedikit jelaskan terkait pemasangan ini tadi teman-teman. Jadi pada holder ini, di sini ada tandanya plus dan juga ada tandanya minus ya teman-teman, pada setiap tempat baterainya ini. Nah, saya pasang plus yang ada di sebelah sini, saya samakan dengan yang ada di baliknya teman-teman. Jadi di sini semuanya plus, pada sisi ini semuanya plus, dan pada sisi yang bawah semuanya minus. Seperti ini teman-teman. Nah, kemudian pemasangan BMS-nya pada 0 volt ini teman-teman, 0 volt, dan ini 12,6 volt. Ini 0 volt. 0 volt ini adalah untuk minusnya teman-teman. 0 volt ini untuk minusnya, sedangkan 12,6 ini adalah untuk plusnya. Untuk itu saya pasang pada 0 volt ini berdekatan dengan polaritas min pada baterai, pada tempat baterai ini, pada holder baterai. Ini minusnya saya dekatkan dengan 0 volt. Kemudian untuk 12 voltnya ini saya pasang di dekat yang polaritasnya plus ini. Ini penting saya lakukan seperti ini karena agar nanti bisa jadi petunjuk ya bagaimana cara pemasangan baterainya, karena nanti di sini akan ditutup, sini juga akan ditutup, sehingga kita tidak bisa lagi melihat kabel sambungannya ini seperti apa. Untuk itu, agar kita bisa mengetahui mana plus dan mana minusnya,
Ini saya pasang demikian. Nah, pemasangannya nanti dua baterai yang ada di dekat BMS kita pasang sesuai dengan polaritas yang tertera pada tempat baterai ini. Dua baterai ini ya teman-teman, yang di dekatnya BMS. Begitu juga yang di baliknya teman-teman. Ini kita pasang sesuai polaritasnya dengan yang ada di baterai, dua baterai ini. Yang di dekat BMS ya, sekali lagi yang di dekat BMS kita pasang sesuai. Nah, untuk yang berada pada sisi yang sini jauh dengan BMS, ini jauh dengan BMS ya, kita pasang terbalik ya teman-teman. Ini plus ini untuk minusnya, sedangkan minus yang ada di bawah ini adalah untuk plusnya. Ini untuk plus, ini untuk minus. Ini kita balik, depan dan belakang kita balik. Ini sesuai, yang ini juga sesuai, sedangkan yang ini kita pasang tidak sesuai, kita balik. Oke. Untuk pemasangan outputnya, saya sudah menyiapkan kabelnya. Bentar, saya siapkan kabelnya seperti ini teman-teman. Ini nanti akan melewati sini dan akan saya keluarkan di sini teman-teman. Jadi yang di sebelah sini nanti untuk minus. Ini teman-teman. Untuk itu, untuk pemasangan ini ya, saya juga menyiapkan ini teman-teman. Ini adalah, kita sisihkan dulu. Ini adalah PVC. PVC yaitu pipa PVC yang sudah saya pipihkan, saya bakar, kemudian saya press sehingga menjadi lembaran seperti ini. Kemudian saya buat dua buah lubang. Di lubang, kedua buah lubang ini teman-teman, ini kita potong sesuai penampang ini ya teman-teman, sesuai penampang dari holder baterai ini sama. Kita potong sesuai penampang, kemudian kita buat dua buah lubang. Di sini saya beri tanda minus dan di sini saya beri tanda plus. Jadi nanti ini akan nyambung ke sini teman-teman. Sedangkan plusnya ini nanti akan nyambung ke sini ya. Plusnya akan nyambung ke sini. Untuk mengeluarkan ini ke atas saya gunakan spacer teman-teman. Baut spacer ini biasa digunakan untuk PCB. Baut spacer untuk PCB seperti ini. Ini sebenarnya menurut saya terlalu panjang ya, agak lebih pendek nggak apa-apa, tapi saya punyanya yang ini nggak apa-apa. Seperti ini kita pasang di sini, kita ratakan. Nah, seperti ini teman-teman. Kita juga pasang plusnya juga di sini. Oke. Seperti ini. Dan kabel yang sudah saya siapkan tadi sekalian saya akan pasang juga di sini. Kita baut, kita kencangkan dengan kuat ya, jangan sampai kendor. Oke, seperti ini. Ini nanti akan lewat di tengah sini ya teman-teman, seperti ini teman-teman. Nah,
Ini sepertinya terlalu tebal ya. Ini ada sisa apa namanya, sisa baut. Mungkin nanti ini akan saya gerinda agar tidak terlalu tebal. Ini terlalu mengganjal kayaknya. Seperti ini. Sekalian saya juga akan pasang untuk plusnya. Seperti ini. Oh ya, ini karena penampang dari baut spacer ini terlalu sempit ya teman-teman, terlalu kecil. Saya akan coba menambah penampangnya ini agar sedikit menjadi lebih lebar. Caranya saya buat ring dari kabel tembaga itu. Nah, nanti saya akan solder di sini teman-teman. Mungkin sebaiknya kita solder ini dulu ya. Kita lepas lagi aja. Oke, mantap sekali. Oke, ini hasilnya teman-teman. Ini sudah saya tambahi penampangnya ini agar sedikit lebih lebar. Ini ada sisa skrupnya ya, nanti saya potong saja biar tidak terlalu tebal di sini. Nanti saya potong. Dan kemudian ini teman-teman, mungkin nanti motongnya pakai kikir juga bisa, dikikir aja sampai habis ya, atau digerinda sampai habis. Ini untuk outputnya ini agar tidak apa namanya berputar atau dan lain sebagainya ya, saya lem dengan menggunakan lem G ditambah dengan ini apa namanya, filter rokok teman-teman, supaya kuat. Sama kita lem dulu ya. Perpaduan antara lem G dengan menggunakan filter rokok ini sangat kuat teman-teman. Saya sudah sering menggunakannya seperti ini. Jadi setelah
ditambah filter rokok, kita tusuk-tusuk ya supaya menyatu. Kita lakukan hal yang sama di sini teman-teman. Kita ambil sedikit saja, sekian cukup. Kita tunggu kering ya teman-teman. Mantap sekali ini. Saya yakin ini sudah sangat kuat, nggak akan gerak. Kita tinggal sambungkan ke sini setelah nanti saya rapikan. Untuk penyambungan plusnya ya teman-teman, ini plus ya sebelah sini. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, antara yang ini ya, plus yang ini dengan 12,6 volt ini masih dalam satu rangkaian teman-teman, masih dalam satu rangkaian. Jadi kita tempelkan kita ambil dari sini bisa, kita ambil dari sini juga bisa, kita ambil dari sini maupun dari sini bisa. Sepertinya ini masih dalam satu rangkaian. Kita coba buktikan ya. Pakai continuity teman-teman. Jadi ini sama, kita ambil dari sini bisa, kita ambil dari sini juga bisa. Kita coba dari sini ya, nyambung ini teman-teman. Nah, untuk memudahkan nanti pemasangannya, penyoderannya, jadi minusnya akan tetap di sini, sementara plusnya ini nanti, karena ini kalau saya saya ambilkan dari sini sulit ya, nyilang begini, ini nanti menjadi tebal di sini ya, jadi tebal gitu. Saya akan ambilkan dari sini saja biar dekat di sini. Oke, ini sudah saya potong teman-teman, sudah saya rapikan, seperti ini hasilnya. Saatnya sekarang kita solder di sini ya teman-teman. Oke, ini mantap, sudah tersambung semuanya. Untuk mengamankan ini, saya sudah siapkan lem tembak teman-teman. Ini juga nanti kita perlu amankan juga. Ini cukup pakai PVC biasa aja, langsung ditempel di sini. Nah, ini hasilnya teman-teman. Setelah saya rapikan semuanya ya, ini hasil akhirnya.
Mantap sekali, ini sangat rapi, sangat praktis. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita pasang baterainya, kemudian kita coba. Oke, ini saya punya baterai. Sebenarnya ini rata-rata di 2200 sampai 2000 ya, antara 2000 sampai 200. Tapi ini kan hanya untuk apa namanya, nyoba saja. Kalau bisa teman-teman nanti usahakan yang di atas 2300 lah ya, di atas 2300. Jadi paling enggak kalau kita rata-rata menggunakan yang 2300 itu kita masih bisa mendapatkan 4600 mAh atau 4,6 mAh. Kita pasang saja teman-teman. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Pada saat pemasangan perhatikan polaritasnya ya teman-teman, jangan sampai terbalik. Oke, seperti ini. Kita lihat berapa tegangan yang dihasilkan. Itu 12 volt teman-teman. Ada 12 volt. Kalau kita cek ya, mulai dari 0, ini 4,2, sini 4,1, di sini 8,4 ya teman-teman, 8,3, dan ini harusnya 12,6, ini 12,5 teman-teman. Seperti itu. Untuk agar supaya ini aman, kita tutup atau kita bungkus ya teman-teman. Agar aman, ini harus kita bungkus. Kalau teman-teman punya apa namanya, plastik yang biasanya untuk membungkus baterai yang warnanya biru, itu plastik bakar atau wrap atau apa ya istilahnya ya, bisa menggunakan itu. Kalau tidak punya, kita bisa gunakan botol plastik seperti yang sudah pernah saya lakukan. Ini kalau saya gunakan botol plastik yang berapa ini, 600 ya, kayaknya terlalu kecil teman-teman. Saya coba gunakan yang lebih besar, yang 1,5 liter itu. Kemudian kita potong. Kita potong di sini. Kemudian kita masukkan dan kita bakar teman-teman. Seperti ini. Oke teman-teman, kita coba ya, kira-kira berapa ampere yang bisa dialirkan oleh baterai rakitan kita kali ini.
itu teman-teman, 1,2 ampere. Kalau tegangannya, bentar, ini minus di minus 12,4. Seperti itu teman-teman. Mungkin terlalu panjang ya video saya kali ini, mohon maaf, tapi ini adalah prosesnya untuk membuat ide kreatif, membuat baterai apa namanya, tempat baterai pack yang bisa kita gunakan, dan sewaktu-waktu jika ini sudah baterainya sudah drop, ini bisa kita lepas plastik pembungkusnya, kemudian kita ganti baterainya. Jadi ini sangat praktis sekali. Oke, saya cukupkan video saya ini sampai di sini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, jangan lupa subscribe dan menyalakan tombol loncengnya. Dan mungkin kalian juga perlu men-share video ini pada teman-teman kalian semua. Jika ada pertanyaan yang perlu ditanyakan atau sekedar sharing dan lain sebagainya, silahkan tulis pada kolom komentar. Cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Terima kasih.